Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat sunnah dapat dikerjakan sehari-hari untuk melengkapi sholat fardu. Salah satunya yaitu sholat duha yang jadi amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala. Tidak hanya pahala, mengerjakan sholat duha juga dapat melancarkan rezeki. Keutamaan lain sholat duha adalah sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Juga siapapun yang mengerjakan sholat duha tidak akan dianggap sebagai orang lalai. Karena itu dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadis dari keutamaan tersebut yakni orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Sholat duha juga membuat mereka mengerjakan diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni Allah. Berikut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian barang siapa rutin mengerjakan sholat duha juga akan mendapat istana megah di surga kelak. Adapun sabda mengenai keutamaan sholat duha ini adalah, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatnya untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Terakhir, menunaikan sholat duha setidaknya 2 rakaat juga dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Meski hukumnya sunnah, sholat duha mempunyai batas waktu yang harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai ibadah yang kita jalani menjadi sia-sia dan menimbulkan dosa karena sholat di waktu yang tidak tepat. Karena ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan ibadah sholat. Berikut waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Waktu yang diharamkan melaksanakan sholat duha pukul 6 sampai 7.30 pagi. Diharamkan ketika sesudah subuh hingga matahari mulai terbit. Pukul 11.30 sampai 12.15 diharamkan ketika memasuki waktu zuhur hingga matahari terbenam. Selain itu terdapat hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu yang diharamkan sholat duha. Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka yaitu Umar. Ia berkata bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang yang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang. Maka ia berkata, ingatlah sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama. Karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak onta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila matahari terbit maka akhirkanlah jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi, dan apabila sinar matahari terbenam maka akhirkanlah jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah mengenai waktu sholat duha. Ilustrasi keutamaan bulan Ramadan penuh berkah. Alasan lain kenapa waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha karena adanya setan yang mengikuti di waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah jawal atau condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat An-Nasai.
Sahabat yang beriman, itulah pembahasan tentang sholat duha. Semoga menjadi ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada sejumlah golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat kelak. Salah satunya mereka yang ditakuti orang lain karena kejahatan dan perbuatannya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat tersebut dikabarkan Rasulullah dalam sejumlah hadis. Berikut selengkapnya. 1. Manusia yang ditakuti karena kejahatannya. Salah satu golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat nanti adalah mereka yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Hal ini dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya." Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin menukil sebuah hadis yang disampaikan Abu Thalib Al-Makki dalam Al-Qulub Abdul Razak dalam Al-Mushaf dengan status mauquf pada Sayyidina Umar, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap berbaur dengan banyak orang tetapi berpisah dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Berbaurlah kalian dengan orang yang banyak dengan badan-badan kalian, tetapi berpisahlah kalian dari mereka dengan hati kalian." 2. Orang yang menggadaikan akhirat untuk urusan dunia. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat lainnya adalah orang yang menghancurkan akhiratnya demi merebut harta dunia milik orang lain. Hal ini bersandar pada hadis yang berasal dari Abu Umamah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Suami yang mengumbar urusan ranjangnya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah suami yang mengumbar urusan ranjangnya kepada orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allamah Asy-Syaikh Al-Utsmani dalam Syarah Hilayah Thalibil Ilmi. Dikatakan seorang laki-laki berhubungan intim dengan istrinya pada malam hari. Kemudian pada pagi harinya ia menceritakan apa yang telah diperbuatnya kepada manusia lain. Maka dia termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Keterangan tersebut bersandar pada sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, kemudian dia menyebarkan rahasianya apa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Dalam redaksi yang lain, hal ini juga berlaku bagi istri yang memberitahukan rahasia tersebut kepada orang lain hingga tersebar rahasia kedua. 4. Orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wa Alaihim mengatakan, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Ia menukil sebuah hadis yang menyebut, sesungguhnya orang tua renta berkata, "Aku pernah mendapati manusia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah." Selanjutnya, keadaan semakin gawat dan kondisinya semakin bertambah serius sehingga zikir kepada Allah di bumi ditinggalkan dan dilupakan secara keseluruhan sehingga tidak lagi dikenal di bumi. Itulah seburuk-buruknya manusia, pada mereka kiamat terjadi. Dalam hadis lain disebutkan, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia jahat. Dalam lafaz lain, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Keterangan bahwa hari kiamat akan terjadi pada seburuk-buruknya manusia turut disebutkan dalam hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la Al-Mausuli. Sahabat yang beriman, itulah 4 golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Semoga kita terhindar dari golongan 4 itu. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.